Oke teman-teman, selamat datang di DG Cheat by Dunia Games. Hari ini kita bakal kedatangan tamu spesial lagi pastinya. Dia adalah seorang pro player yang sangat terkenal di Indonesia. Nah, siapakah dia? Dia adalah seorang pro player, ini tuh. Cowok pro player. Siapakah dia? Wah, oke benar sekali. Jawabannya adalah Kenny Saper. Yeay! Buat teman-teman yang nggak tahu, Kenny Saper ini adalah pro player Dota 2 ya guys. Yang terkenal banget dan kemarin tuh sempat viral banget guys. Kalian pasti tahu Kenny Saper. Nanti aku bakal kasih tahu ya viralnya gimana. Oke. Jadi hari ini kita bakal ngundang Kenny Saper ke DG Cheat dan juga nanti kita bakal tanya-tanya pasti sama Kenny dan nanti ada sesi tanya jawab bareng kalian juga. Tuh, udah langsung ketahuan, udah ada yang komen. Benar-benar dia viral kemarin ini karena dia itu bertanding di The International dan juga dia mengatakan suatu quote yang viral banget karena dia pas di interview sama orang luar di sana, sama bule di sana. Dia bilang, "Mama, aku di TI." Jadi itu langsung viral banget. Dan kita nggak salah lama-lama lagi, langsung aja kita undang yuk. Oke, kita sudah terhubung dengan Kenny. Halo Kenny, apa kabar? Baik. Soalnya bagus gak? Bagus, aman, merdu. Halo. Oke. Halo guys. Halo guys, selamat datang di DG Cheat nih buat para followersnya Kenny yang mungkin baru masuk. Selamat datang di DG Cheat by Dunia Games. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama Kenny Saper. Manggilnya Kenny apa Saper nih enaknya? Yang enaknya aja sih. Biasa dipanggil, kalau teman dekat manggilnya Kenny, kalau yang nggak tahu dekat manggilnya Saper. Oh gitu. Pura-pura nggak deket aja jadi Saper ya. Oke. Oke. Oh, siap. Jadi hari ini nanti kita bakal tanya jawab sama Saper dan juga nanti ada Q&A bareng dengan viewers juga. Nah, kita bakal pilih 3 orang yang pertanyaannya menarik dan juga bakal dijawab langsung sama Saper dan mendapatkan Google Play Voucher dari Dunia Games. Waduh, mantap banget. Wih, nih. mantap. Asik, mantap. Lumayan kan nanya pertanyaan dapat Google Play Voucher. Waduh. Siapin ya guys pertanyaannya ya. Oke, kita langsung mulai aja tanya jawabnya untuk Saper. Udah siap nih? Sudah siap. Oke, siap. Gas. Pertanyaan pertama. Saper itu udah mulai main game sejak kapan sih sebenarnya dan awal mula kenal sama Dota 2 tuh gimana ceritanya? Aku main game kayaknya udah dari 5 SD ya. Sekarang udah 25, udah bangkotan, udah tua. Berarti sekitar main Dotanya sih, main Dota 2-nya sih dari 2013. Berarti sekitar berapa ya? 9 tahun ya? Udah 9 tahun main Dota kayaknya. Dan akhirnya tahun kemarin baru nyampe TI. Itu 8 tahun pencapaiannya baru nyampe TI. Wah, luar biasa. 8 tahun main Dota, nyasarnya ke TI ya. Jauh ya nyasarnya. Hoki juga. Oke, luar biasa. Berarti pertama kali main game itu 5 SD, lalu kenal Dota itu tadi tahun berapa? 2013 Dota 2. 2013 Dota 2. Oke. Nah, pas mulai 2013 itu langsung pakai nama Saper atau ada nama lain? Itu aslinya apa sih Saper itu? Saper itu dari game yang dulu namanya Auto Jam, yang mungkin sekarang dikenalnya yang Osu ya, Osu. Nah, itu tuh ada lagu yang namanya Saper. Terus aku lihat kayak bagus juga nih lagunya ya, namanya. Terus ya udah aku copy aja. Kelihatannya keren sih, namanya juga masih bocah ya. Nama yang aneh-aneh gitu kayak rasanya keren, padahal mah biasa aja kayak. Keren nggak teman-teman Saper? Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, buat teman-teman nih, kalian pasti mau dong sejago Saper main Dota. Nah, dari selain banyak latihan, kalian juga harus banyak-banyak baca tentang Dota 2 pastinya. Nah, kalian bisa kunjungin duniagames.co.id karena di sana kita punya tips and trick, ada guide, dan juga ada news update yang pastinya bisa level up skill kalian. Oke nih. Next question nih buat Saper. Seperti yang kita semua udah ketahui nih, perjalanan karir pro scene-nya Saper ini kan panjang banget ya. Tadi kan 8 tahun ya bisa dibilang kurang lebih lah ya. Dari tim NXL, kemudian ke RRQ, kemudian ke TNC, Tigers, dan Geekfam sampai ke T1. Pernah nggak ngerasa capek atau jenuh gitu main Dota? Jenuh pasti ada sih. Terutama pas lagi di tim di Indonesia. Soalnya aku waktu di Indonesia itu hampir semua tim Indonesia udah pernah aku masukin. Dari
Dulu sebelum EVOS itu namanya ZL. Aku udah pernah ke ZL, pernah ke Kanaya juga, pernah ke The Prime. Hampir semua timnya di Indonesia aku pernah masukin. Pada saat timnya nggak berjalan lancar, itu udah mulai jenuh sih. Ketika jenuh itu, kadang tuh yang dirasakan itu hilangnya confident, biasa sebagai player. Nah itu cara ngatasinnya tinggal kayak paling penting itu sebenarnya ngomong ke dia sendiri sih, kayak tujuan kita main Dota 2 ini apa sebenarnya. Kan tujuan aku kan sebenarnya kan dari 2013 kan sebenarnya pengen ke TI kan. Jadi kayak untungnya ada tujuan mimpi sih. Kalau nggak ada mimpi atau tujuan gitu, menurut aku sih susah banget untuk recovery dari mental problemnya itu sih, kayak nggak pedenya, jenuhnya itu susah banget. Berarti banyak kan lebih kayak ke ininya ya, mental juga ya berarti ya? Kompetitif udah pasti mental, udah pasti banget. Bukan kayak karena yang mungkin banyak orang mikir kayak kita di turnamen, di LAN, banyak yang nonton, itu mental kita bakal kena. Sebenarnya bukan itunya sih, sebenarnya lebih ke bagian progresnya gitu loh. Kayak namanya tim, kadang kayak kamu ada 1 bulan bener-bener hari yang susah banget. Contohnya kayak latihan dari 50 game cuma menang 1 gitu, 49 gamenya kalah gitu. Nah itu biasa tim merasakan kayak apa yang salah sih sebenarnya. Bahkan biasanya kalau di Indonesia itu menyelesaikannya bukan masalahnya yang diselesain, tapi pemain yang diganti kebanyakan. Pemain yang diganti. Iya. SDM-nya yang diganti ya, bukan? Bener. Nah makanya pas aku coba ke luar negeri ternyata cara mereka problem solvingnya itu berbeda banget dibanding Indonesia. Makanya nggak nyesel lah, makanya pindah ke tim internasional, terutama kayak tim T1 Tigers. Nah, ngomongin T1 nih, boleh nggak sih ceritain awalnya kenapa bisa nyemplung ke T1? Jadi sebelumnya itu aku kan teammate aku yang di Geek Farm itu kan 5, kita kan berlima. Nah itu ketika satu carry-nya pindah ke Fnatic, nah 4-nya itu bingung tuh mau ngapain. Kita mau stay pun gak ada player, ending-endingnya kita mencah. Terus ketika mencah, kok teman-teman aku pada ditawarin tim sana sini ya, aku kok gak ditawarin gitu. Berarti kayak ngerasa anjir ternyata emang di tim itu paling cupu kayaknya. Terus akhirnya ending-endingnya aku ngeliat 2 pemain aku join ke T1, mereka invited ke T1. Nah aku coba nawarin diri ke T1, tapi pas lagi nawarin diri ke T1, si coachnya ngomong kayak, walaupun lu sebelumnya teammate-nya sama 2 orang ini, gue nggak bisa ngasih lu slot begitu aja. Jadi nggak mau lu trial dulu. Nah untungnya pas lagi ada percobaan trial, dan ending-endingnya aku yang dipilih. Wah oke juga, akhirnya bisa main lagi sama teman yang di Geek Farm. Wah ini ceritanya menarik juga ya. Berarti kayak teman-teman juga mungkin bisa belajar ya. Kayak kita tuh nggak harus selalu nunggu bola, tapi kita juga bisa ngejar bola ya. Iya, kalau nunggu kayaknya keburu jadi pengangguran. Oke, itu kan kita tadi ngomongin kan tujuannya memang untuk ke The International ya. Nah ini kita mau nanya juga seputar The International kemarin. Persiapan yang dilakukan untuk menghadapi turnamen besar kayak TI itu kayak gimana sih? Apakah berbeda dari turnamen-turnamen lain atau sama aja? Harusnya kan berbeda ya, karena namanya main di TI itu kan mainnya di stadium gede kan. Tapi karena kemarin sayang banget gak ada penonton, jadinya ending-endingnya kita ngerasain ya kayak major biasa aja pas major kena COVID gitu. Jadi gak ada penontonnya. Jadi kalau dibilang spesial apa enggak sih, bener-bener not really spesial gitu, kayak turnamen major pada umumnya aja sih sepertinya, kayak gitu. Sayang banget, padahal kalau ada penontonnya pasti lebih hype kan, lebih gimana ya, mungkin aku lebih nervous kali main di sana. Cuman karena nggak ada penontonnya, nggak ada apa, akhirnya jadi nggak ada nervous sama sekali sih. Dan untuk persiapan kayaknya ya persiapan kayak umumnya aja sih, kita ya latihan scrim sama tim-tim yang di sana yang kuat di sana. Kurang lebih kayak gitu sih. Berarti sisi positifnya jadi lebih nggak nervous ya karena nggak ada penontonnya juga. Iya, soalnya kadang sebagai player ya, kadang tuh dengan hype-nya itu mungkin kita sendiri nggak ngerasa
nggak ngerasa kalau kita itu nervous atau hype. Biasa kadang ketika main yang hype gitu mainnya ke emosional. Emosionalnya itu dengan cara jadi mungkin karena tahu hype jadi kurang nyantai. Jadi kurang relax, kurang fokus. Biasa kadang begitu. Jadi ya ada untungnya juga sih sebenarnya nggak ada penonton. Jadinya kita jadi lebih fokus mainnya. Nggak kebawa hype. Oke. Tadi kan nyebutin kan latihan juga gitu, scrim dan lain-lain. Itu boleh tahu nggak sih kayak dalam satu hari itu biasanya latihannya berapa lama sih? Apakah 24 jam nonstop atau gimana? Oh enggak lah, kita nggak lama-lama banget. Jadi dari jam 10 pagi kita bangun, kita makan, habis itu jam 11. Jadi sebelum latihan itu ada latihan individu biasa. Latihan individu itu satu game sebelum latihan tim. Jadi misalnya latihan jam 12, jadi kita harus main satu game dulu sebelum jam 12. Nah, ya paling kira-kira dari jam 11 sampai jam 12 malam lah kalau dicampur sama latihan individual. Ya, 12 jaman lah ya berarti. 12-13 jaman. Setengah hari ya? Ya, makanya capek. Nggak seenak dan seindah kedengarannya ya guys, pro player itu. Iya, terutama pasti dari waktunya sih, pasti udah di-sacrifice banget. Apalagi kalau turnamen gitu kan, udah gak bisa kemana-mana, udah gak bisa pacaran, gak bisa apa-apa, udah all in jadinya. Wah, dia curcol. Curcol. Tadi kan ada sempat nyebutin juga perbedaan antara tim esports di Indonesia sama di luar itu salah satunya adalah problem solvingnya. Tapi selain yang problem solving itu, ada nggak perbedaan lain yang berasa banget gitu? Kayak misalnya selama campnya, treatmentnya gimana, aturan-aturannya ada yang beda banget nggak sama yang di Indo? Oh, kalau dari timnya, bagaimana cara tim nge-trade ke playernya sih kurang lebih sama sih. Bahkan kadang yang di Indonesia lebih nge-trade tuh kayak lebih sebagai pangeran mungkin atau raja gitu, Mbak, ya kan? Soalnya kan Pangeran. Nah, ya emangnya lebih enak di-treat di Indo sih sebenarnya. Ya, mau ngapain pun lebih gampang kan, mau minta apapun. Sedangkan kalau di luar gitu kan pasti butuh delay segala macam. Kok lebih ya sama sih. Cuman kalau yang aku bilang tadi ya cuman kalau dari segi playernya mungkin beda aja. Sama aja ya kurang lebih ya berarti. Ya. Oke. Nah, ini masih seputar kancah kompetitif dan TI. Selama ini kan Seper udah banyak banget ngelawan pro player dari berbagai negara. Ada nggak sih perbedaan antara pro player Indonesia sama pro player internasional? Jadi ini pro playernya, bukan timnya ya, pro playernya gitu. Ada nggak match yang paling memorable juga gitu dari antara dua itu? Di Indonesia ada sih, tapi lebih ke dendam sebenarnya. Jadi lebih ke dendam. Jadi waktu itu pas zamannya aku di AQ, aku ngelawan turnamen lawan Boom gitu kan. Terus habis itu kayak aku kalah, aku sedih kan. Dan habis aku sedih, ternyata aku dengar dari seseorang katanya dari sisi tim lawan katanya ngomong, jangan ngapain sedih, udah biasa kalah juga kayak gitu. Panas. Itu memorable banget bagi aku tuh. Makanya habis dari situ tuh aku udah langsung awas tuh ya, langsung keluar negeri. Kalau untuk dari luar negerinya mah paling yang lawan LGD itu benar-benar intens banget, kayak ngeselin sebenarnya kita 2-1 terus. Padahal kayak pengen menang tapi sokos terus. Jadi kayak tahu satu sama dulu, abis itu ending-endingnya musuhnya yang menang. Ya itu paling memorable sih. Soalnya kayak pada saat di TI kita juga mainnya bagus, musuhnya juga mainnya bagus banget. Oke, dendamnya Seper ya. Ya kalau di Indo ingetnya dendam sih. Kalau saja pro player sendiri ada ngerasa nggak ada beda nggak antara pro player Indonesia sama pro player yang di luar Indonesia? Kalau dari sebagai teammate ya, sebagai teammate biasanya tuh bedanya itu kalau yang Indonesia lebih gampang puas. Kayak kadang kan jadi dulu aku di Indonesia kan sering banget tuh bikin tim dari awal, bener-bener awal gitu kan. Awal ternyata kita jadi nomor 1 Indonesia. Ketika udah nomor 1 Indonesia, mereka stop.
untuk hungernya gitu. Kayak apa? Kayak untuk keinginan untuk mau lebihnya itu mereka stop. Gak tahu kenapa sih. Aku juga bingung. Padahal kan tujuan kita kan sebenarnya kan kalau ditanya kita mau ke TI gitu. Tapi kenapa ketika di nomor 1 di Indonesia aja udah stop gitu. Padahal nomor 1 Indonesia itu kalau dibandingin ke Southeast Asia aja itu tuh dulu tuh gak ada apa-apanya gitu. Kebanyakan masih jual Takyo terus di turnamen Southeast Asia. Nah makanya di bagian situnya sih yang aku ada sedih sih sebenarnya untuk pemain Indonesia. Sedangkan kalau pemain luar gitu mereka terus hunger sampai TI semuanya. Beda mindset ya. Yang satu cepet puas, yang satu kayak maunya sampai goalnya, bener-bener goalnya itu sampai gitu ya. Iya, dan kadang orangnya yang cukup puas itu dia nggak sadar kalau mereka itu nge-stop di sana. Ada aneh juga sih sebenarnya. Mereka nggak sadar. Jadi kalau ditanya, gue try hard aja. Tapi sebenarnya try hardnya tuh dari sisi pemain luar itu, apalagi teammate-nya sendiri, ngeliat itu bisa kelihatannya beda banget. Gitu. Menarik ya. Kalau misalnya tadi kan ada sempat nyebutin soal dendam juga nih. Apakah itu lawan terberatnya Shaper waktu itu? Atau mungkin ada nggak lawan terberat yang pernah dijumpai selama ini? Enggak juga sih sebenarnya, enggak lawan terberat. Cuman momen hidup paling berat aja kayaknya. jadi sesi curhat deh. Nggak apa-apa. Tapi kalau saya lawan terberatnya ada nggak lawan terberat? Lawan terberat ya paling yang nggak main di TI lagi sih paling LGD, Team Spirit, Team Secret itu mereka kuat-kuat banget. Kita latihan juga kalah mulu sama mereka. Kalah melulu. Kalah mulu emang. Oke. Dari sekian banyaknya pengalaman, menurut Shaper ada nggak sih perbedaan signifikan? Nah ini antara, tadi kan kita udah ngomongin perbedaan antara tim, antara pro player. Nah ini perbedaan player Dota server Southeast Asia atau server SEA dengan server lain. Sebenarnya di SEA ini lebih have fun sih kalau dari segi atmosfernya dibandingin yang di Europe. Yang di Europe itu playernya banyak yang jago-jago, tapi mereka orangnya yang serius punya. Jadi kalau emang salah dikit pasti diomelin, mereka emosi, atau kita nge-throw dikit emosian. Mereka lebih emosian sih, tapi pemainnya lebih jago-jago. Sedangkan kalau di saya mungkin lebih nyantuy sebenarnya, tapi ya tetap aja lah namanya manusia pasti ada yang tetap yang emosian sih mau di server manapun sih. Jadi sebenarnya kalau untuk mau benar-benar serius dan fokus di Europe lebih enak. Cuman kalau yang lebih fresh, kayaknya main di saya lebih fresh. Beda ya, berarti suasananya lumayan beda ya. Iya. Ini ada pertanyaan selipan nih, kayaknya tambahan nih, penasaran. Rasanya di interview sama Shiver tuh gimana? Di interview sama Shiver? Emang benar ya? Gak tahu nih. Gimana rasanya di interview sama Shiver? Apakah ada rasa yang berbeda atau? Kayaknya mungkin pernah sih. Kayaknya nggak tahu beda sih. Yang menurut aku yang hebatnya interview yang dari tim luar, yang Europe gitu, yang internasional gitu, mereka bahasa Inggrisnya gampang banget dimengerti. Kayak kita kan sebagai pemain Dota kan kadang apalagi di Southeast Asia kan Inggrisnya kan Inggris cacat gitu kan, kayak kadang Inggris Cengkareng, Inggris Depok apa-apa gitu kan mukanya kan, Inggris Jaksel lah gitu. Tapi dari cara dia ngomongnya gitu bener-bener gampang banget dimengerti. Biasanya kan soalnya kan kadang bue gitu kan, kalau ngomong kan cepet ya, kayak apalagi ada beberapa yang logatnya susah banget diingetin kan. Tapi kalau dari interview gitu bagus banget sih, gampang banget diingetin. Beneran. Oke. Menarik. Oh ya, nih teman-teman, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, kalau misalnya kalian mau jadi pro player kayak Shaper, selain banyak latihan tadi, ya pasti harus banyak latihan lah ya. Di dunia games itu kalian bisa bikin
turnamen juga guys. Jadi kalian bisa latihan dengan bikin-bikin turnamen, bisa join-join turnamen juga di dunia games, dan juga kalian bisa bersama komunitas tuh kayak ngobrol-ngobrol bareng dan sharing-sharing bareng di situ. Jadi bisa langsung aja cek di duniagames.co.id ya teman-teman. Oke, next question nih buat Shepard. Oke. Setelah TI kemarin, kita semua tahu banyak banget media yang bahas, termasuk kita sih, termasuk dunia games juga bahas. Kalau Shepard disebut sebagai pro player dengan penghasilan tertinggi di Indonesia. Wih, pencapaian banget ya itu. Gimana tanggapan Shepard soal artikel-artikel seperti itu? Sebenarnya aku bingung sih mau gimana sih namanya. Tapi kalau dibilang kayaknya kan dari prize pool doang ya. Sebenarnya aku yakin kalau dari World Prize Pool aku gak terkaya gitu. Itu kan cuma di prize pool dan belum tentu itu juga data-datanya itu dari game lain pun juga belum tentu masuk atau sesuai dengan kayak sesuai di data di internasionalnya ya. Jadi ya seneng sih, cuman seneng juga ya, tapi jadi aneh juga sih, kayak ngerasa terkaya itu seakan-akan kayak sombong gitu jadi kayak soalnya kayak sound sombong banget gitu, kayak sangat ya gitu lebih. Oke. Ada nggak sih pengorbanan yang dilakukan gitu untuk bisa sampai di titik ini? Banyak banget, terutama zaman aku Dota 1 kan. Jadi pas aku zaman Dota 1 itu kita turnamen segala macam tuh bayar, ya kan? Bayar, billing pun bayar, mainnya pun aja bayar dulu. Jadi aku tuh dari keluarga yang bisa dibilang keluarga yang susah lah ya, susah soalnya untuk main aja itu sampai gak bisa jajan gitu. Jadi harus nyimpen duit banget. Nah, ketika turnamen itu kadang tuh bisa menghabiskan satu turnamen itu 200.000 gitu. 200.000 itu kadang aku dapat ini itu cuma dari kalau dapat jajan dari paman atau lain-lain. Nah itu aku simpen tuh biasa. Dan waktu itu juga pas zamannya itu tuh gimana ya? Aku ikut turnamen terus akhir-akhirnya 7 kali kalah. Jadi 7 kali kalah, jadi terus emosi kan? Bukan. Habis itu papaku sama orang tua aku ngomong lah kayak ngapain ikut-ikut gituan, udah main aja, gak usah ikut-ikut gituan, buang duit, menang juga enggak gitu kan. Terus akhirnya kayak pas turnamen ke-8 akhirnya juara 3. Nah pas juara 3 pun itu cuma balik modal. Jadi untuk apa transport segala macam itu cuma balik modal, dan endingnya hokinya sih setelah yang 8 itu Dota 2 keluar gitu, dan ada yang namanya The International. Wah ini kayaknya good proyek nih kayaknya kalau untuk diseriusin. Dan hokinya udah mulai ada tim-tim yang mau sponsorin segala macam. Jadi untuk dari sisi keuangan nggak tahu ini sih, nggak tahu problem jadinya. Tapi kalau dulu sih memang bener-bener problem sih. Problem banget. Oke, wah ternyata di balik itu pengorbanannya banyak ya sebenarnya, kayak dari dulu usahanya juga istilahnya kayak turnamen itu nggak balik modal dan lain-lain, itu luar biasa sih perjuangannya. Iya, ibarat kata dulu kalau kenalnya kan namanya di warnet ada yang namanya bocah warnet kan, yang kerjanya cuma nontonin doang. Nah aku tuh juga kebanyakan spendnya juga nontonin orang doang dibandingin main, soalnya kan karena nggak punya uang juga, jadi mau nggak mau aku nontonin yang jago, dan nggak tahu kenapa ya hoki aja mungkin ada sedikit talent, jadi bisa kesel apa aja gitu mumpung tidak main. Wah, enak ini, pasti ini apa ya, skill pasif idaman ya, kayak nonton aja langsung ngerti dan jago. Iya, hoki juga sih nggak tahu kenapa. Oke, luar biasa sih, dia ada talenta. Oke, nih teman-teman, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya juga, Dunia Games kita punya promo seru tiap weekend, namanya Weekend Deals, itu Sabtu dan Minggu, dan juga Play From Home setiap Selasa dan Kamis. Di situ kita bisa top up dengan harga yang jauh lebih miring, dan kalian bisa langsung cek aja di duniagames.co.id ya. Next question. Persiapan apa aja sih yang udah dilakukan untuk menghadapi match-match berikutnya? Match-match yang setelah ini, dan tanggapan mengenai roster baru TI seperti apa? T1. T1. Roster barunya sekarang ya kita
kita belum klop banget. Kayak mungkin dari sisi carry bahu kita juga belum ngerti gimana cara kita mainnya mau gimana. Dan untungnya karena COVID-nya juga udah mulai ada, jadi mungkin nanti kita bakal ada bootcamp untuk persiapan yang lebih matang. Soalnya biasa kalau bootcamp gitu lebih efektif dibandingin online aja sih. Ya, jadi kalau lebih ya kita siapin bootcamp dulu sih nanti. Berarti ya bakal ada bootcamp itu ya. Kalau misalnya Iya. roster barunya tadi, Roster barunya tadi ada yang namanya Gabi. Ya, pasti pada tahu juga Gabi, banyak juga yang benci. Banyak juga yang benci. Ya semoga aja lah hancur. Ya, semoga aja hancur. Amin, Kayak tahun amin. sebelumnya. Ya. oke. Nah ini kan tadi kita udah ngomongin yang lumayan serius-serius ya tentang TI, tentang T1 dan lain-lain. Nah ini yang bagian agak fun dulu aja deh. Kalau bisa request ke Om Gaben, kira-kira seorang seper mau request apa untuk game Dota? Aku mau request request apa ya? Request Tecis kayaknya. Tecis bomnya AOE-nya lebih gede, farmingnya lebih cepat. Jadi Minta di buff ya? Dia minta di buff lah kalau lebih. Terus sama lebih banyak turnamen sih, soalnya tiga kita cuma ada 3 major. Nah menurut aku kurang sih sebenarnya. Kalau bisa 5 lah dalam 1 tahun. Amin amin. Semoga beneran di buff dan nanti turnamennya makin banyak ya. Ya. Nah ini super last nih, kayak Dota lah, kita ngomongnya last tapi nggak beneran last ya, super last. Setelah Iya. kemarin viral banget karena ucapan "Mama aku di TI", tanggapan orang tua itu gimana sih? Boleh spill nggak? Orang tua ya kaget. Terus kayak banyak juga jadinya ngomong ke nyokap gitu. Lihat nih anakku nih gitu, kayak anakku nih lagi hilaf katanya. Terus ya nyokap ya paling cuma kaget doang sih, ya paling kayak ketawa-ketawa aja sih, kayak kenapa ini bocah katanya, kayak nggak saja gitu. Boleh nggak? Kayak gitu doang sih. Boleh nggak kita reka adegannya lagi tapi versi dunia games? Oh boleh. Mama aku di dunia game. Wah, Aku di dunia klip ya. game mama. langsung diklip. Oke, terima kasih Seper untuk sesi tanya jawabnya, dan sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A bareng dengan viewers, di mana kita bakal pilih nanti 3 pertanyaan yang paling menarik untuk dijawab dan juga dapetin Google Play Voucher. Nah, caranya adalah teman-teman yang lagi nonton mungkin bisa lihat di sebelah kanan, di situ ada icon dengan tanda tanya, di situ kalian bisa masukin pertanyaan. Dan Seper juga mungkin bisa tolong dibuka, jadi bisa cek kira-kira ada pertanyaan yang menarik dan yang mau dijawab gitu. Atau bisa juga nanti dari dunia games yang pilihin, kalau bingung. Boleh, kita cari yang lucu aja kali ya. Boleh, yang lucu juga boleh. Ini udah mulai banyak sih pertanyaannya, ada yang likes-nya paling banyak juga nih. Oh, bisa dilihat ya? Like paling banyak ya? Iya, kelihatan nggak di klik yang logo tanda tanya? Kelihatan kok. Kelihatan. Oke. Mau pilih dulu pertanyaan pertama kira-kira? Yang ada serius dulu deh sebenarnya. Kayak dari Jericho Fernando, apa pendapat orang tua kakak ketika kakak awal-awal bermain Dota 2 dan menjadi atlet e-sport? Apakah mendukung atau tidak? Sebenarnya kalau boleh jujur, orang tua udah pasti gak mendukung sih guys. Apalagi yang namanya kita main game gitu kan, dijadiin profesional itu zaman dulu mana ada sih gitu. Kayak orang tua mana ada yang tahu gitu kalau kayak e-sport ini bisa dijadiin job atau dijadiin yang benar-benar untuk masa depan lah. Jadi udah pasti gak didukung sih. Tapi ketika aku udah punya prestasi, pasti baru udah mulai didukung, kayak oh ya udah jalanin aja gitu. Lagian juga pada saat itu juga aku juga nggak punya uang untuk kuliah, jadi ya mau nggak mau ya lanjutin aja sih. Jadi dari segi orang tua juga, dia sendiri juga nggak bisa nge-pressure aku untuk kuliah atau sekolah, soalnya dari mereka sendiri juga nggak bisa nge-support juga pada saat itu. Jadi mau nggak mau ya support aja kerjaan aku, semoga aja kayak cacing-cacing naga-naga jadi naga gitu. Istilahnya lucu ya. Ya kalau
Oke, sepertinya agak oke, udah ke konek lagi. Tadi sempat muter-muter. Oke. Aman. Siapa lagi ya? Oke, yang kedua, tadi menarik ya. Oke, yang pertama berarti tadi thank you untuk Jericho, pertanyaannya selamat akan mendapatkan Google Play Voucher dari Dunia Games. Nah, sekarang kita bakal cari yang kedua nih. Banyak sih ini menarik, lucu-lucu juga pertanyaannya. Boleh pilihin satu yang lucu. Oh gitu. Tadi ada sih yang menarik. Mana ya, bentar. Yang lucu ya? Yang lucu tuh yang... Ini deh, MMR tertinggi yang pernah sentuh. Boleh gak? Boleh. MMR tertinggi sih sebenarnya jujur ya? Dulu ya, zamannya yang aku ngetim di Indonesia itu, aku itu selalu top 15, top 20 di saya gitu. Tapi ketika udah mulai keluar dari tim Indonesia, nggak tahu kenapa rankingnya jadi 100, top 50 aja udah jaham sih sebenarnya. Jadi kayak aneh, kenapa sih? Kayak mungkin kalau dulu kesel kayaknya, soalnya kayak ini tim kayaknya mungkin nggak tahu bisa maju, jadi kayak mau nggak mau ya dia sendiri gitu, harus improve. Tapi ketika udah tim luar gitu, kayaknya timku oke sih, jadi nggak tahu butuh effort banget sih sebenarnya untuk MMR. Ya untuk saat ini paling gede cuman 9,8, dan itu aja karena di Europe sih, soalnya di Europe itu asik buat untuk serius mungkin. Kalau di saya? Di saya, aku sekarang 9.400, kecil sih. Kecil banget, orang-orang jago banget bisa sampai 10, sampai 12k gitu. Wow, jauh ya? Jauh banget itu, bisa dapat Indomie satu kayaknya. Indomie nggak tuh? Oke, ini pertanyaannya menarik juga ya. Thank you Mei-chan untuk pertanyaannya. Akan mendapatkan Google Play Voucher ya juga nanti dari Dunia Games. Dan sekarang, mungkin siapa yang mau milih nih pertanyaan terakhir yang bakal dapat Google Play Voucher? Sebentar ya. Nggak apa-apa, santai aja. Ini banyak juga pertanyaannya sih. Bagus-bagus juga. Ini aja kayaknya. Koke ini apakah setelah dari Mei-chan titik 22? Lagi ya? Oh, ini karena Mei-chan lagi. Ya? Tadi kan udah dapat, tapi dijawab nggak apa-apa sih. Nanti kita bakal pilih yang beda orang lagi untuk dapat Google Play Voucher berarti. Oh, boleh. Oke. Jadi jawab dulu nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Koke ini apakah nanti jual TI bakal langsung pensi atau masih lanjut kompetitif? Kalau aku sih pribadi selama masih bisa grinding ya tetap kompetitif sih, mau kayak gimana pun. Selama masih bisa berkompetitif, walaupun aku yakin ketika kamu menang pasti niat kamu untuk bermain pasti udah beda lah. Soalnya kayak impian kamu kan jual TI. Ketika kamu udah juara pasti apalagi gitu goalnya. Pasti kan ada bingung sih. Ya paling tapi tetap pengen kompetitif sih harusnya sih. Itu aja. Tetap kompetitif ya berarti. Oke. Nah, sekarang kita pilih yang orang ketiga yang dapat Google Play Voucher-nya ya. Oke. Ini pertanyaan bagus-bagus sih. Banyak ya? Iya, banyak loh, bagus-bagus pertanyaannya. Ini aja dari Deliana 21 udah belum? Sorry kepencet. Belum kayaknya. Deliana _21. Bagaimana cara kakak beradaptasi cepat dengan lingkungan baru di luar negeri? Nah, terutama guys, ya sebenarnya kita itu kadang tahu banyak mikir sih kayak gue kalau ke luar negeri gimana nih, Inggris cengkareng gitu, ngomong aja susah gitu kan, dia kayak ngasanya gitu. Sebenarnya pede aja sih, soalnya ketika kamu udah kesana justru malah kamu jadi terbiasa omongannya gitu. Ini masih ngomong Inggris loh, bukan kayak ngomong yang disuruh ngomong Mandarin, Rusia gitu kan. Masih kayak Inggris kan masih global ya, masih kamu masih bisa belajarnya ada gampang lah. Soalnya dulu pertama kali aku pindah ke sana juga ngomongnya kayak mau ngomong aja, mau nguapin apa yang di hati aja tuh, yang di pikiran aja nggak bisa. Soalnya kayak kan kendala bahasa. Cuman ya lama-kelamaan ya bisa adaptasi sendiri. Apalagi dari segi game-game Dota kayak gini kan basic communication banget sih, basic English lah, kayak nggak tahu susah-susah banget. Orang juga ngejelasinnya juga nggak susah kok.
Ya itu sih paling YOLO aja guys. Intinya kalau sama kalian, menurut kalian itu lebih bagus ya YOLO aja. Aku juga udah pernah bilang ke pemain-pemain lain kayak kalau bisa cari tempat yang lebih bagus ya langsung YOLO aja udah. Nanti masalah sukses apa enggaknya nanti aja. Wah. Ini bold statement ya, ini bold statement dari siapa? YOLO aja. Sukses belakangan. Ya. Oke, berarti tadi kita sudah dapat 3 orang yang mendapatkan Google Play Voucher dari Dunia Games. Nanti bakal langsung dikontak juga sama Dunia Games. Selamat, dan buat yang belum kepilih nggak apa-apa, nanti bisa subscribe ke YouTube-nya Dunia Games, dan kita juga ada di IG dan TikTok ya. Pastinya karena kita bakal ada banyak kejutan-kejutan menarik buat kalian di sosmednya Dunia Games. Nah, ini sepertinya kita masih bisa jawab satu lagi buat for fun. Ada nggak yang pengen dijawab tapi kayak tadi nggak sempat dijawab? Gue juga boleh. Satu lagi deh, kasih. Tapi nggak dapat hadiah ya. Yang lucu boleh. Iya, yang lucu boleh. Yang ini nih dari Wace Ice. Kan enakan disawel sama Om Rizky atau Om Farhan? jadi ini pertanyaan aneh banget sih sebenarnya. Semenjak ada yang namanya streamer namanya Rusman ini, nggak tahu kenapa tiba-tiba jadi zaman sekarang kan sawel ya, ngesawel gitu kan bisa pakai vokal gitu kan, terus kayak jadi nyebutnya kayak jadi nama om gitu, kayak aneh banget. Jadi kayak bau-bau aneh gitu. Terus nggak tahu kenapa dari dia ngedonate ke si Rusman ini, tiba-tiba aku aja kena juga gitu. Terus kayak sampai waktu itu aku sampai streaming aja tuh sampai merinding bulunya gitu. Soalnya kayak kayak apa aja sih, kayak aneh aja, kayak kalau om ngesawel tapi kayak terus abis itu ditulisnya dengan aneh-aneh gitu sih. Itu karena si Usman sih lucu sih, tapi tetap lucu sih. Kalau ngeliatin Usmannya lucu, tapi kalau akunya yang kena kayak sampai merinding sih, takut. Tapi itu nggak menjawab pertanyaannya sih, Seper. Jadi enakan disawel. Iya juga ya, tapi enakan yang nominalnya begitu ya lebih enak berarti. jujur ya berarti. Iya. Tapi tetap aja bisa merinding dado aja. Oke, dia lucu ya. Oke, thank you banget untuk teman-teman yang udah ngasih pertanyaan hari ini, dan juga Seper yang udah jawabin pertanyaan-pertanyaan berbobot dan juga yang lucu-lucu dari para viewers. Dan kita sudah akan memasukin sesi closing ya. Dan sebelum itu aku juga mau ingetin ke kalian semua kalau di duniagames.co.id itu kita bisa top up terus dapetin ekstra kuota hingga 3 GB hanya di duniagames.co.id. Dan yang paling baru nih, sekarang di Dunia Games sudah tersedia metode pembayaran dengan menggunakan OVO dan QRIS. Jadi yang punya OVO bisa pakai OVO, yang mau pakai QRIS bisa pakai QRIS. Selain itu buat kamu player-player Dota 2, kalian juga bisa join komunitas Dota 2 di Dunia Games. Dan yang terakhir, Puni mau ngasih spoiler nih, kalau di akhir minggu ini bakalan ada promo besar banget dari Dunia Games. Nah, biar nggak ketinggalan, kalian download aplikasi Dunia Games melalui websitenya duniagames.co.id ya. Oke. Dan sekian segmen DG Chat bersama tamu spesial kita hari ini, Kenny Seper. Tepuk tangan online, kasih emot. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak sudah sharing-sharing. Mungkin dari Seper ada mau kasih pesan-pesan buat yang lagi nonton? Terima kasih yang udah nonton gue. Sorry kalau jawabannya terlalu serius. Mungkin kalian expect-nya juga mau yang lebih bercanda atau lebih relax. Tapi emang dari gue orangnya emang gak ada serius sih, maafin dia. Kalau ada kata yang salah juga, yang ada ofensif, sorry juga. Dan thank you juga untuk Dunia Games udah ngasih chance untuk ngasih interview kayak gini. Ini baru pertama kali sih aku interview di IG gini, dan ternyata asik juga sih. Kayak, halo Dunia Games, mama aku di Dunia Games. Luar biasa. Terima kasih banyak Seper, semoga selalu sukses juga ya di karirnya di Dota 2 juga di scene pro player. Dan terima kasih teman-teman yang sudah hadir hari ini. Saya Clarissa Puni pun pamit undur diri dulu ya. Sampai jumpa di DG Chat berikutnya. Bye-bye. Bye-bye guys, thank you.